Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada masa keemasan para nabi, saat wahyu masih membelah langit dan bumi, tersebutlah seorang raja dari kalangan para nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau bukan sekadar penguasa bumi, tetapi juga khalifah yang diberi karunia istimewa. Dapat memahami bahasa binatang, berbicara kepada jin, bahkan angin pun tunduk di bawah perintahnya. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman berada di atas singgasananya, datang suatu kabar yang disampaikan oleh burung hudhud, bahwasanya di sebuah wilayah bernama kota Syaidun, terdapat seorang raja agung yang memimpin dengan kekuasaan besar. Namun kekuasaan itu tidak dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota itu dipenuhi oleh berhala-berhala tinggi. Sang raja beserta seluruh rakyatnya terjerumus dalam lembah syirik dan kekufuran. Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Sulaiman tersulut oleh kecemburuan tauhid. Beliau pun memerintahkan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, burung, dan binatang-binatang buas untuk bersiap. Barisan demi barisan terbentuk rapi, membentang sejauh mata memandang. Angin pun turut menjadi kendaraan yang membawanya terbang ke kota Syaidun. Ketika pasukan itu tiba, kota Syaidun pun dikepung dari segala arah. Dengan nada tegas dan penuh wibawa, Nabi Sulaiman perintahkan Raja Negeri Syaidun untuk tunduk menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun kesombongan telah membutakan hatinya. Maka atas izin Allah, pertempuran pun tak terhindarkan. Pasukan Nabi Sulaiman yang penuh mukjizat meluluh lantakkan kota itu. Raja Syaidun gugur dan seluruh kekayaan negeri itu disita sebagai rampasan perang. Dari reruntuhan istana yang megah terlihatlah sosok seorang wanita muda. Dia adalah Jaradah binti Syaidun, putri sang raja, gadis yang telah hidup dalam kemewahan istana dan tenggelam dalam dunia penyembahan berhala. Jaradah adalah lambang kecantikan di masanya. Kulitnya bening laksana pualam, matanya redup seperti malam yang berkilau bintang, dan tutur katanya selembut alunan angin gurun. Ketika Nabi Sulaiman memandangnya untuk pertama kali, hatinya tergetar oleh keanggunan dan kecantikannya. Nabi Sulaiman pun mendekatinya dan berkata penuh kelembutan, "Wahai Jaradah, sesungguhnya semua keindahanmu adalah karunia dari Tuhan Yang Esa, bukan dari berhala-berhala yang kalian sembah. Masuklah ke dalam Islam, agama kebenaran, dan engkau akan menemukan cahaya yang sejati." Jaradah yang sebelumnya sombong dan keras hati, kini luluh oleh kelembutan sang Nabi. Ia melihat keagungan bukan dari mahkota atau istana, tetapi dari wibawa seorang utusan Allah. Dengan air mata yang menetes, Jaradah menyatakan keislamannya. Ia bersyahadat dan menjadi muslimah. Kemudian Nabi Sulaiman menikahinya dan menjadikannya istri yang sah. Sejak hari itu, ia pun tinggal di dalam istana bersama istri-istri Nabi Sulaiman yang lain. Kedudukan Jaradah sangat istimewa di hati Nabi Sulaiman, sebab ia adalah istri yang paling cantik di antara istri-istri yang lain, dan Nabi Sulaiman sangat mencintainya. Para jin dan manusia dalam istana pun menyebutnya sebagai ratunya para permaisuri. Saking cintanya kepada Jaradah, Nabi Sulaiman sering menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan tak jarang menunda urusan istana demi sang istri. Jaradah yang merasa dirinya adalah istri yang paling dicintai dan disayangi, tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di balik kelembutan wajahnya, tersembunyi keyakinan yang belum sepenuhnya padam. Ia memang telah memeluk Islam, namun dalam lubuk hatinya yang terdalam, keyakinan menuhankan berhala masih melekat kuat, mencengkeram batinnya. Pada suatu hari, Jaradah berpura-pura larut dalam kesedihan. Ia duduk menyendiri di salah satu sudut istana yang sepi, seolah menanggung duka yang tak terbendung. Wajahnya murung, matanya basah, dan tubuhnya membungkuk lemah dalam diam. Nabi Sulaiman yang melihat istrinya dalam keadaan demikian,
Hatinya tergerak oleh rasa iba yang mendalam. Beliau lalu menghampiri dengan penuh kelembutan, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan suara hangat, "Wahai istriku, kenapa engkau terlihat sedih?" Jaradah menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan, seakan mengandung kepiluan, "Aku teringat akan ayahku. Meskipun ia meninggal dalam keadaan kafir, namun dialah lelaki yang merawatku, memanjakanku, dan mencurahkan kasih sayangnya sejak aku masih bayi." Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman semakin iba. Beliau mengangguk pelan, lalu bertanya dengan tulus, "Apa yang bisa aku lakukan agar engkau tidak lagi bersedih?" Jaradah pun menjawab, suaranya bergetar seolah penuh harap, "Buatkanlah aku sebuah patung yang menyerupai ayahku. Dengan begitu, aku bisa memandang wajahnya setiap hari. Setidaknya kerinduanku akan sedikit terobati." Permintaan itu tentu bukanlah hal yang sulit bagi Nabi Sulaiman. Beliau mengangguk perlahan dan mengabulkan keinginan istri yang paling dicintainya. Tanpa curiga sedikit pun, beliau lalu memerintahkan salah satu bawahannya, yang paling pintar dan paling mahir dalam seni ukir, untuk membuat patung tersebut. Beberapa hari kemudian patung itu pun selesai dibuat, menyerupai sang ayah sebagaimana yang diinginkan. Jaradah lalu memohon agar patungnya diletakkan di salah satu ruangan istana. Meski patung itu tak bernyawa, tak bergerak, dan tak berjiwa, Jaradah memperlakukannya seolah ia hidup. Dengan tangannya sendiri, ia memakaikan jubah kebesaran milik sang ayah sewaktu menjadi raja. Ia pakaikan pula di kepalanya mahkota kehormatan, sehingga nampaklah seperti sosok ayahnya yang masih hidup. Setiap pagi menjelang dan setiap sore saat langit mulai gelap, Jaradah selalu menatap patung ayahnya penuh kelembutan. Ia pun mulai kembali ceria. Lama-kelamaan, penghormatan itu berubah makna. Dari sekadar mengenang, perlahan menjelma menjadi pengagungan, dan dari pengagungan berubah menjadi penyembahan. Keinginan Jaradah untuk menyembah berhala akhirnya bisa terwujud. Ia pun mulai bersujud di hadapan patung tersebut. Tak cukup sampai di situ. Ia membujuk para dayang dan pelayan wanita di istana. Ia ajak mereka masuk ke dalam ruang sunyi tempat patung itu disemayamkan. Di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, dimulailah sebuah ritual rahasia. Di bawah cahaya pelita, diiringi bisikan-bisikan pelan yang seolah doa, mereka membentuk lingkaran. Jaradah berdiri di depan, mengenakan pakaian putih yang panjang, dan para dayang duduk bersimpuh. Dan mereka pun bersujud, bukan kepada Allah tetapi kepada berhala, berhala yang menyerupai ayahnya, yang telah mati dalam kekafiran. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak satu pun di antara mereka yang berani bercerita, karena siapa yang akan menyangka bahwa seorang istri Nabi menyembunyikan berhala di dalam istana kenabian. Dan begitulah, peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun. Selama 4 dekade, patung itu berdiri megah di dalam salah satu ruang istana. Akan tetapi, serapat apapun manusia menyembunyikan keburukan, sepintar apapun menutup-nutupi kebatilan, pada akhirnya kebenaran akan terungkap juga. Dan inilah yang menimpa Jaradah. Perbuatan tercela Jaradah bersama para dayang-dayang diketahui oleh Asif bin Barkhia melalui mata batinnya. Asif bukan orang sembarangan. Ia adalah pengawal pribadi Nabi Sulaiman, sekaligus seorang lelaki yang terkenal karena ilmunya yang dalam dan kesaktiannya yang langka. Namun meski ia tahu apa yang terjadi, Asif tak serta-merta datang dan melaporkannya begitu saja. Ia memilih jalan yang lebih halus namun mengguncang. Sebuah cara yang membuat Nabi Sulaiman terperangah dan tercengang. Pada suatu sore, ketika Nabi Sulaiman pulang dari perjalanan, Asif menghadap beliau dengan wajah tenang. Ia berkata, "Wahai Nabiullah, izinkan aku esok hari berbicara di hadapan rakyatmu. Aku ingin menyampaikan tentang kemuliaan para nabi terdahulu, agar manusia semakin mencintai mereka dan menjadikan mereka teladan." Nabi Sulaiman pun mengizinkan, sebuah permintaan yang nampak baik dan tak ada alasan untuk menolaknya. Keesokan harinya, ribuan orang berkumpul di halaman istana. Langit cerah, angin sejuk berhembus lembut, dan semua mata tertuju pada Asif bin Barkhia.
Dengan wibawa yang terpancar dari raut wajahnya, Asyif memulai pidatonya. Satu demi satu, ia sebutkan nama-nama nabi terdahulu. Ia kisahkan masa kecil mereka, perjuangan mereka, kebijaksanaan mereka, hingga wafatnya mereka dalam kemuliaan dan kehormatan. Hingga akhirnya, sampailah giliran menyebut nama Nabi Sulaiman. Betapa mulianya engkau di masa kecilmu, betapa baiknya engkau semasa engkau belum berkuasa, betapa bijaksananya engkau di usia muda, dan betapa bersihnya engkau dari segala perbuatan mungkar di masa kecilmu. Namun setelah itu, Asyif diam. Tak ada lanjutan, tak ada pujian untuk masa dewasa, tak ada kemuliaan yang disebutkan saat Sulaiman menjadi raja dunia. Dan tanpa sepatah kata pun, Asyif meninggalkan mimbar, meninggalkan orang-orang yang kebingungan, dan meninggalkan Nabi Sulaiman yang mulai diliputi tanda tanya besar. Setelah kembali ke singgasananya, Nabi Sulaiman tak dapat menahan kegelisahan. Beliau memanggil salah satu pengawal dan memerintahkan, "Panggil Asyif menghadap padaku sekarang juga." Tak lama kemudian Asyif berdiri di hadapan sang Nabi. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kejujuran yang tajam. Nabi Sulaiman bertanya dengan nada marah dan heran, "Wahai Asyif, engkau telah menyebut para nabi dengan pujian sempurna. Engkau sebut masa kecil mereka, masa dewasa mereka, bahkan akhir hayat mereka. Namun ketika menyebut namaku, engkau hanya menyebut masa kecilku. Mengapa engkau enggan menyebut kebaikan dan kemuliaanku saat aku dewasa dan menjadi raja? Apakah engkau tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Apa yang terjadi padaku di akhir usiaku nanti?" Asyif menunduk sesaat lalu berkata tegas, "Wahai Nabiullah, aku tidak bicara atas nama diriku. Sesungguhnya selama 40 tahun ini, Allah tidak lagi disembah di dalam istanamu." Sontak Nabi Sulaiman terkejut dibuatnya. "Apa katamu di dalam istanaku?" Asyif menjawab tanpa ragu, "Benar wahai Nabiullah, di dalam istanamu. Istri yang paling kau cintai, Jaradah, telah melakukan penyembahan kepada berhala bersama para dayangnya. Setiap hari ketika engkau pergi, mereka menyembah patung yang menyerupai ayahnya, patung yang dahulu engkau izinkan untuk dibuat. Seketika itu juga darah Nabi Sulaiman mendidih. Beliau segera bangkit dari singgasananya dan berjalan cepat menuju tempat di mana berhala itu berada. Langkahnya menggetarkan lantai istana. Wajahnya menggurat amarah, bercampur kesedihan dan penyesalan. Dan di sana beliau melihatnya. Patung itu masih berdiri di tempat tinggi, dihiasi pakaian kebesaran dan menjadi kiblat dari kesesatan. Tanpa ragu, Nabi Sulaiman menghampirinya. Dengan tangannya sendiri beliau menghancurkannya, satu pukulan demi satu pukulan, hingga batu itu hancur, pecah dan berantakan menjadi debu yang tak bersisa. Kemudian beliau memerintahkan kepada para pengawal istana agar menangkap Jaradah bersama para dayangnya yang ikut dalam penyembahan berhala. Mereka lalu dijatuhi hukuman yang berat. Atas peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah. Beliau menangis dalam sujudnya, karena beliau tahu ini bukan sekadar kesalahan istana, tapi ujian dari Allah bagi seorang nabi yang pernah membiarkan cinta membutakan mata hatinya. Atas kekhilafan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, meski lahir dari niat yang tidak buruk, Allah menurunkan ujian yang sangat berat. Ujian yang tak pernah terlintas sekalipun di benak seorang nabi. Bukan ujian berupa perang atau kekalahan, melainkan ujian kehilangan jati diri dan kehilangan takhta. Sebuah ketetapan langit terjadi. Nabi Sulaiman terusir dari istananya dan menjadi rakyat jelata. Beliau menjalani kehidupannya menjadi seorang nelayan. Tak ada seorang pun yang mengenalnya. Bahkan Asyif bin Barkhia, pengawal pribadi yang sakti dan alim, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata, tak mampu melacak keberadaan tuannya sendiri. Bukan karena Asyif lalai, bukan karena Allah menutup matanya, namun inilah bagian dari ujian kenabian.
Nabi Sulaiman terusir bukan karena rakyat sudah tak mencintainya, akan tetapi akibat tipu daya halus dari satu makhluk jin yang bernama Sakhr. Jin licik itu menyamar sebagai Nabi Sulaiman, meniru wajahnya dan tutur katanya, dan ia berhasil mencuri cincin milik Nabi Sulaiman. Cincin itu bukan sembarang perhiasan, melainkan simbol kenabian, kunci dari kerajaan, dan tempat Allah menitipkan kekuasaan serta kendali atas semua makhluk di dunia. Maka apabila cincin itu lepas dari jari Nabi Sulaiman, lepas pula kerajaan darinya. Bagaimanakah kehidupan Nabi Sulaiman dikala menjadi rakyat jelata? Bagaimanakah cara Nabi Sulaiman mendapatkan kembali cincin itu? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, kami akan menayangkannya pada video episode berikutnya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.